Oke. Kemarin kita udah nge-define daftar pekerjaan. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke quantity. Kemarin udah nih daftar pekerjaannya. Terus kita masuk ke lembar perhitungan. Nah, ini kan kemarin lembar perhitungannya si hotel ya. Kita copy paste dulu. Kita duplicate. Wait. Lembar perhitungan warehouse. Tapi biasa kita akan taruh lokasi, panjang, lebar, tinggi, dan jumlahnya. Satuan. Untuk copy. Kita tunggu azan sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya kalau untuk warehouse, dia itu kan konsepnya sama ya, kayak bangunan gedung hotel. Nah, yang bikin beda itu paling eh, strukturnya. Karena kan strukturnya ini dia full, nggak full sih, 90%-nya adalah si steel. Sedangkan kalau gedung kita kemarin, itu 90%-nya beton. Jadi kita akan banyak ngitungin si steelnya. Nah, teman-teman, aku pengennya sih di dua pertemuan kita ini, kita nge-review dari yang kemarin-kemarin pembelajarannya. Kira-kira part mana yang masih bingung. Jadi kita bisa bahas bareng-bareng lagi. Karena kalau kita bikin ini dari awal, kuantitinya sebenarnya sama konsepnya, cara menghitungnya gitu. Jadi aku ngikutin kalian. Kalian mau dibahas bagian apa pengulangannya tuh. Karena kan kita juga udah bahas cara menghitung ini ya, struktur baja pakai yang quantity scale. Pakai quantity scale yang ini. Konsepnya juga sama kayak gedung dan jembatan warehouse-nya. Nah, itu buat kalian belajar lagi aja di apa? Dikerjain buat ujian nanti.
Kebayangnya gitu. Dari kalian gimana? Ada yang mau dibahas lebih lanjut nggak bagian perhitungannya atau dari harganya? Dari ya, aku mau ngejelasin ini pondasi turap, perhitungan pondasi turap. Jadi itu biasanya buat jalan tol ya. Kalau kalian lihat di jalan tol itu kan samping-sampingnya ada kayak lereng gitu ya, pembatas. Nah, ini tuh biasanya namanya turap. Jadi dia menahan tanah yang ada di belakang ini. Nah, di depannya biasanya buat jalan atau buat bendungan kayak gitu. Nah, si turap batu kali ini, si turap itu biasanya dari batu kali, bisa juga dari full beton. Tapi lebih murah dia pakai batu kali plus beton, jadi nggak full beton semua. Ini contohnya dia bentukannya trapesium ya. Biasanya emang turapnya itu trapesium, jadi dia tebal di bawah, terus nanti akan mengerucut di atas. Karena dia menahan bebannya itu paling banyak di bagian ini, bagian bawah. Jadi dia butuh dimensi yang besar di bawah. Terus biasanya turap juga ada ini pipa airnya. Jadi biar air tanah yang di kiri ini bisa keluar, nggak mengendap di tanahnya, itu kita taruh si pipa ini. Di case ini dia panjangnya itu 1,6 meter, tapi biasanya lebih panjang dari ini ya, bisa sampai jalan gitu, sepanjang jalan. Terus tingginya 3,5, bagian bawahnya ini lebar 1,3, terus ketebalan atas dan bawahnya ini bedanya 15 cm. Tuh. Bawahnya ada pasir padat, tebelnya 5 cm. Cara ngitung volumenya, yang pertama kita bentuk yang persegi panjang dulu. Pasir padatnya yang paling bawah, itu kan dia persegi panjang nih. Yang paling bawah, yang ini. Nah, terus kan dia menerus sampai sana ya. Jadi volumenya panjang kali lebar kali tebelnya. Volumenya 1,6, panjangnya ke sana, terus lebarnya 1,3 dikali tebelnya. Tebelnya cuma 5 cm. Jadi semuanya, eh ini 16 meter ya, sorry. Semuanya harus diubah ke satuan meter. 16 kali 1,3 kali 0,05. Dapatlah 1,04 meter kubik. Terus lanjut ke pekerjaan di atasnya. Jadi mulai menghitung tuh dari paling bawah ya. Terus si pondasi batu kalinya. Itu ada kombinasi dari prisma trapesium dan persegi panjang. Kalau yang trapesium jumlah sisi sejajar dibagi dua dikali tebelnya dikali tinggi. Nah, ini bentuk yang prisma trapesium dulu. Dia kan yang paling bawah itu 100 ya. Nih, ini tanda ini. Yang ini 100, atasnya 30. Jadi ini adalah sisi sejajarnya. 100 tambah 30 dibagi 2 dikali sama ketinggiannya 3,5. Terus dikalikan dengan panjang menerus ke sana 1,6. Jadi volumenya 0,3 tambah 1 bagi 2 kali 3,5 kali 16. Dapatlah si volume ini 36,4. Terus lanjut ke bagian bawahnya ini, yang persegi panjang. Yang persegi panjang, hapus dulu. Yang persegi panjangnya itu berarti dia kan panjang kali lebar kali tinggi aja ya. 1,6 panjangnya kali 16 meter kali
1,3 yang bagian bawahnya sama tingginya 50 cm 0,5. Terus volumenya ditambahin bagian atas dan bagian bawah. Jadi totalnya 46,8 meter kubik. Itu untuk keseluruhan si batu kali, fondasi batu kalinya. Biasanya kalau mau hitung banyaknya pipa juga bisa. Jadi ini kita hitung berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 kali 3, 45 buah. Terus biasanya kalau pipa itu satuannya meter panjang. Jadi eh, ini ketebalan ke dalamnya berapa? Bisa jadi 30 yang di atas. Ini kan 30, berarti kalau ke bawah makin panjang ya. Bisa 35, 50, 75. Dikalikan sama panjangnya. Jadi nanti satuannya adalah meter panjang. Itu. Terus nanti dikalikan sama harga satuan batu kali, pondasi batu kali. Kalau nggak salah kita udah punya pondasi batu kali di sini. Hmm, 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 hmm. Di HPS. Harga HSP. Nah, batu kali. Pembongkaran. Terus ada pondasi batu kali harusnya. Pondasi batu belah. Jadi batu belah sama batu kali itu sama sebenarnya. Ada campuran yang 1:4, 1:6. Ini pasir ya, enamnya itu. Jadi makin banyak pasirnya, berarti dia daya rekatnya semakin kuat. Biasanya kalau buat turap bendungan itu dia pasirnya lebih banyak gitu. Terus, jadi nanti volumenya tinggal dikaliin aja sama harga satuan kita. Oke, terus kita lanjut ke yang belum pernah kita hitung kali ya di gedung. Jadi kalau di warehouse biasanya ada ini corrugated eh, metal sheet. Jadi dia tuh kayak dinding perhitungannya. Bedanya cuma di bahannya aja. Kalau gedung kemarin hotel itu kan dia full dinding dari atas sampai bawah. Sedangkan kalau misalkan gudang itu dia nggak pakai batu bata. Pakainya cuma sampai 1 meter doang nih, 1,2. Ke atasnya dia pakai corrugated metal sheet. Karena biasanya kalau pakai bata itu dia rawan ini ya, rawan kotor. Nah, kalau si sheet itu dia bisa gampang dibersihinnya. Kalian kan biasanya lihat kalau warehouse itu banyak kan pakai ini ya, metal sheet. Perkaliannya tinggal ini aja, panjang kali, lebar kali tingginya. Panjang kali tingginya berapa? Ini kan berarti 17,8 dikurang 1,2. Karena 1,2-nya itu dinding hebelnya. Jadi dia 16,6 dikalikan sama berapa nih? 232 meter, 232,5. Jangan lupa ini juga harus dikurangi sama yang kena yang kena pintu. Nah, ini kan dia kena-kena pintu kan. Ini harus dikurangi karena pintunya juga lebarnya 8, tingginya berarti 4 dikurang 1, 8 kali 3. Itu kan udah banyak berapa meter persegi itu. Jadi jangan lupa kalau pengurangan dinding itu ada pintu sama jendela.
Tuh bedanya sama si gedung. Terus biasanya juga si pintu-pintu ini steel shutter, terus steel door biasa, itu dia ditambahin pengecetan. Jadi pintunya dicat lagi. Hmm. Pengecatannya tinggal dikaliin aja kayak area biasa meter persegi. Tinggi kali lebarnya. Nah, ini kan juga sisi sampingnya. Nah, sisi sampingnya pakai metal sheet. Dia dari ketinggian 1,2 ke atas. Gitu. Terus bagian ini nih namanya fascia. Yang kemarin kita lihat videonya. Nah, ini fascia nih. Sampai sana. Terus yang putih-putih ini dia skylightnya. Jadi skylight itu ada yang di atas, buat atap, ada juga yang di dinding. Jadi pencahayaannya double dari atas dan dari samping. Tuh. Biar mengurangi banyaknya lampu yang kita gunakan saat siang hari. Oke, ada lagi yang bingung buat si warehouse-nya.